Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu kembali di pembelajaran teks eksplanasi pertemuan kedua, yaitu kompetensi dasar 4.4 memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan pembahasan. Untuk itu pada kesempatan pertemuan ini buat teks eksplanasi. Tetapi sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai dengan berdoa. Mohon kepada Dania Nur Febriana memimpin berdoa. Silakan teman-teman doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih pada Dania yang sudah memimpin berdoa. Semoga kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Silahkan bagi yang belum mengakses Google Classroom karena platform kita Classroom, maka dari itu silahkan kalian mengakses. Untuk itu, sebelumnya Pak Denny ingin menyampaikan bahwa kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar 4.4, yaitu memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan pembahasaan. Itu bagi keterampilan. Jadi kalian nanti akan membuat rancangan dan membuat teks eksplanasi karena ini terkait dengan keterampilan. Indikator pencapaian kompetensi yang ingin kita capai yaitu merancang kerangka teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan pembahasan. Yang kedua, membuat teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan pembahasan. Itu yang akan kita capai. Selanjutnya, untuk ice breaking, Pak Denny ingin mengajak kalian bermain dengan Mentimeter. Ya, ini sudah ada menentukan tema, mengembangkan kerangka, menyunting teks. Jadi agak terhambat ya, perlu ada lagi memproduksi teks eksplanasi. Langkah-langkah memproduksi teks eksplanasi tidak jauh berbeda dengan pendapat kalian di ice breaking menggunakan Mentimeter tadi. Yang pertama menentukan tema atau topik, yang kedua menentukan tujuan, selanjutnya mengumpulkan data, keempat merancang kerangka. Selanjutnya setelah kerangka dibuat, kalian akan mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi dan tahap akhir adalah menyunting teks. Nah, menyunting teks ini akan kita lakukan di pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir pembelajaran teks eksplanasi. Menentukan tema atau topik itu sifatnya harus faktual, sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang selanjutnya adalah analisis atau penafsiran objektif terhadap seperangkat fakta. Yang kedua, menentukan tujuan. Tujuan akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Kalian akan mengumpulkan data atau bahan. Data atau bahan sesuai dengan topik yang dipilih dapat diperoleh dari buku, majalah, internet, surat kabar, dan wawancara langsung. Selanjutnya, kalian akan membuat rancangan kerangka. Buatlah kerangka secara lengkap, sistematis, dan sesuai struktur teks eksplanasi. Bagian pendahuluan atau pernyataan umum, bagian ini ditulis secara ringkas, jelas, menarik, dan memikat pembaca untuk melanjutkan ke penjelasan yang lebih detail. Itu pada poin mengembangkan kerangka. Pada bagian isi atau deret menjelas, bagian ini terdiri dari beberapa urutan sebab akibat yang menjelaskan proses terjadinya fenomena alam yang kamu tulis. Kalau kekeringan ya apa yang menyebabkan terjadi. Bagian penutup atau interpretasi, baik ini berisi simpulan dan pandangan penulis. Bagian penutup ini bersifat opsional, boleh ada dan boleh tidak. Yang terakhir ada menyunting teks, kegiatan pemeriksaan kembali sebuah karya tulisan atau naskah dengan memperhatikan sistematika penyajian, isi, dan bahasa. Jadi pada tahapan ini kalian akan mengedit, tulisan saya sudah benar belum, ini tata tulisnya, kata bakunya sudah betul belum, tanda bacanya bagaimana. Ini juga menjadi tahapan akhir sebelum kalian menyajikan teks eksplanasi. Itu sedikit materi yang Pak Denny sampaikan. Di sini ada sebetulnya ada pernyataan. Dan ada gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya
endapan magma pada perut bumi dan disemburkan oleh gas yang memiliki kekuatan tinggi. Berarti kan gambar ilustrasinya, sampelnya itu kalian diberi ilustrasi. Jadi kan kalian di bawah seakan-akan oh gunung meletus seperti ini. Berarti sebelum saya buka contoh gunung meletus itu menghasilkan apa saja? Eti atau Natasha atau Tiffany mengeluarkan apa gunung meletus? Anginnya putus-putus, Pak. Ya, gunung meletus mengeluarkan apa? Magma. Magma. Di sini di pernyataan umumnya disingkat. Ini menjabarkan tentang apa itu gunung meletus. Selanjutnya di deretan penjelas atau sebab akibat, hampir semua aktivitas gunung berapi berhubungan dengan zona kegempaan yang aktif karena berhubungan langsung dengan batas lempeng bumi. Jadi apa gunung meletus itu disebabkan salah satunya dengan gempa bumi. Gunung meletus juga bisa menimbulkan gempa bumi. Itu di deretan penjelas ini dikembangkan dengan sebab akibat. Sebabnya ada gunung meletus, akibatnya ada gempa bumi. Itu terkait gunung meletus dan diinterpretasi atau kesimpulan ya. Ini oleh karena itu sampai saat ini gunung berapi masih menjadi sebuah momok yang mengerikan untuk masyarakat karena kedahsyatan letusan gunung berapi mampu membelah pulau dan membentuk danau. Itu salah satu contoh simpulan, dan ini bisa kalian jadikan sampel dalam membuat kerangka. Silakan secara diskusi kelompok kalian membuat kerangka teks eksplanasi berdasarkan LKPD yang sudah Pak Denny kirimkan di Google Classroom. Contoh LKPD-nya seperti ini. Itu ada indikator pencapaian kompetensi. Itu KD 4.4. IPK-nya ada itu karena disuruh untuk membuat rancangan. Setelah itu kalian membuat teks eksplanasi. Nah, tujuan pembelajarannya sudah ada juga. Ya, silakan kalian baca langkah-langkah aja pada kolom LKPD. Ingat karena ini akan ada tagihan mandiri. Tugas ini mandiri meskipun kamu dalam menentukan langkah rancangan bisa berdiskusi dengan kelompok yang sudah Pak Denny sampaikan tadi. Setelah kalian bekerja berarti ada 2 tagihan ya. Berarti tagihan pertama itu rancangan dan tagihan yang kedua adalah teks eksplanasi yang sudah kamu buat secara utuh. Gambar ilustrasinya ini silahkan kalian berandai-andai ini gambar apa toh, penyebabnya apa toh, dampaknya apa. Ya, soalnya itu kerjakan soal tersebut di tabel. Jangan lupa kalian bisa berdiskusi di kolom LKPD ya, sebutkan kelompok dan nama seperti pembelajaran sebelumnya. Nanti akan Pak Denny pantau sebagai penilaian sikap sosial kalian dalam berdiskusi ya. Silahkan kalian bisa mengakses buku paket bahasa Indonesia kelas 11 maupun kalian searching di Google terkait membuat rancangan teks eksplanasi. Selamat mengerjakan, nanti kita akan bertemu kembali di Google Meet. Saya lihat di Google Classroom sudah ada anak yang mengirimkan, itu Dania Nur, dia sudah mengirimkan kerangka. Nanti Pak Denny akan mengambil satu sampel terkait kalian membuat kerangka ya. Setelah itu silahkan Dania Nur dilanjutkan membuat teks eksplanasi secara utuh. Tema kekeringan, judul kekeringan tiada henti melanda Indonesia. Pernyataan umum,
Kekeringan merupakan fenomena hidrologi. Kedua, kekeringan dibagi menjadi dua. Ketiga, kekeringan dikatakan sebagai bencana merangkak. Dan kedua, tidak lepas dengan fenomena ENSO, El Nino Summer Escalation. Kedua, suhu permukaan air laut menurun. Ketiga, curah hujan turun tajam. Keempat, alih fungsi lahan dan hutan. Kelima, cadangan air sulit didapatkan. Keenam, pemborosan. Kesimpulan, tahun Indonesia selalu mengalami kekeringan. Kedua, tahun 2015 77 kabupaten kota dan 526 kecamatan mengalami kekeringan. Ketiga, tahun 2017 11 daerah terkena dampak kekeringan. Keempat, penghasilan padi menurun. Ya. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Silakan itu kerangka kamu kembangkan menjadi teks eksplanasi dan kamu upload kembali di Google Classroom. Ya, silakan ya. Nah, kalian sudah mengupload yang teks utuh. Tiffany Malindo Putri. Pak Denny sudah mengunduh hasil pekerjaanmu terkait mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi. Pada kesempatan ini silahkan kamu membacakan hasil karyamu terkait membuat teks eksplanasi. Kekeringan yang menimbulkan gagal panen di Indonesia. Kekeringan merupakan bencana alam yang disebabkan oleh terjadinya kemarau panjang. Kekeringan dibagi menjadi dua, yaitu kekeringan alamiah dan antropogenik. Air di permukaan dan air tanah dan kekurangan kandungan air dalam tanah. Dengan kata lain, kekeringan ini disebabkan oleh ulah manusia. Fenomena kekeringan sering juga disebut sebagai bencana merangkak karena datangnya perlahan-lahan, tidak seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran. Bencana alam kekeringan tidak bisa dipastikan kapan awal datang dan akhirnya berlaku. Indonesia tidak lepas dengan bencana alam kekeringan ini. Awal musim kemarau merupakan awal terjadinya kekeringan. Ketika curah hujan berkurang dan debit air di sungai berkurang, penyebabnya adalah pasokan air irigasi persawahan berkurang, sawah mengering dan padi mati. Tidak hanya itu, para petani juga akan gagal panen. Selain itu, banyak hutan dan lahan pertanian yang luas dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan. Salah satu penyebab terjadinya kekeringan yaitu norma dalam pemakaian air. Pemborosan penggunaan air khususnya rumah tangga berdampak sangat fatal bagi kedepannya. Hanya air yang terbuang sia-sia mengakibatkan cadangan air menurun. Hampir setiap tahun Indonesia mengalami kekeringan. Berbagai daerah di Indonesia terkena dampaknya. Pada dasarnya, sebaiknya setiap rumah punya persediaan air masing-masing. Penggunaan air sebaiknya lebih dihemat lagi untuk berjaga-jaga apabila terjadi kekeringan bencana alam yang memiliki dampak negatif yang sangat besar bagi manusia, salah satunya kematian dan mengganggu kegiatan sehari-hari. Selain itu, para petani akan mengalami gagal panen sehingga cadangan makanan pokok manusia kritis. Sudah, Pak, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Tiffany. Berikan tepuk tangan untuk Tiffany yang sudah mempresentasikan karyanya secara utuh. Ya, anak-anakku, KBM sudah di penghujung pembelajaran. Mohon maaf untuk yang teks eksplanasi secara utuh baru diawali oleh Tiffany. Untuk anak-anakku yang lain yang belum presentasi, masih ada kesempatan presentasi di pertemuan ketiga. Jadi pertemuan ketiga itu kalian akan mempelajari tentang menyunting teks eksplanasi. Jadi itulah anak-anakku pembelajaran pertemuan kedua tentang memproduksi teks eksplanasi. Dapat kita simpulkan bahwa dalam membuat teks eksplanasi kita awali dengan membuat kerangka. Di dalam membuat kerangka teks kita harus menentukan apa tema atau topik apa yang akan kita angkat berdasarkan ilustrasi gambar. Kalau tadi gambarnya kekeringan,
itu bisa topiknya bencana alam kekeringan. Judulnya bermacam-macam, banyak, bagus-bagus. Pak Denny sudah mengecek. Semangat belajar meskipun kita terkendala jarak untuk tatap muka, tapi kita masih bisa memanfaatkan Google Classroom dan aplikasi Zoom Meeting untuk KBM secara daring. Meskipun terkadang kita juga terkendala oleh sinyal. Jadi kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Semangat belajar, tetap jaga protokol kesehatan. Kita berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kita dapat tatap muka kembali. Untuk akhir dari kegiatan ini, saya persilakan kepada anak saya, Anissa Reza Arnita, untuk memimpin berdoa. Silakan, Anissa. Marilah teman-teman kita pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Silakan di-unmute. Terima kasih anak-anakku sudah bergabung pada Zoom Meeting pada pagi hari ini. Kita berjumpa kembali di pembelajaran ketiga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.